Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang artikel ilmiah populer. Materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, kalau kamu ingin mengetahui apa sih materi yang akan kita bahas hari ini, silakan disimak ya. Sesuai dengan judul video kita hari ini, saya jelaskan dulu ya, apa sih arti dari artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah sebuah karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan dan ditulis oleh bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dipahami. Biasanya artikel ilmiah populer dipublikasikan di media massa seperti media cetak atau media elektronik, seperti koran, televisi, radio, atau web. Nah, biasanya artikel ilmiah populer berisi data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Tentu, data ini berupa angka atau berupa kalimat. Jadi, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, saya akan jelaskan ya bagaimana sih caranya. Silakan diperhatikan. Ada 3 cara yang perlu kita perhatikan dalam mengumpulkan data untuk membuat artikel ilmiah populer. Yang pertama yaitu melakukan wawancara. Paham ya? Yang kedua, menggunakan kuesioner. Yang ketiga, membaca tulisan orang lain atau studi pustaka. Kita akan bahas satu persatu ya. Silakan kamu perhatikan video ini sampai selesai. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara reporter dan narasumber untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat. Biasanya wawancara bisa dilakukan melalui tatap muka atau tidak tatap muka atau daring ya. Nah, biasanya kita bisa melalui video call atau telepon suara atau bahkan surat. Paham ya? Adapun hal yang perlu kita persiapkan sebagai penulis artikel sebelum kita melakukan wawancara adalah yang pertama, kita harus mengetahui dan menentukan siapa sasaran ataupun narasumber yang akan kita wawancarai. Kamu harus tahu ya, siapa sih orangnya, bagaimana sih dia, seperti itu ya. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan kita tanya kepada narasumber. Jangan pula setelah kamu di depan narasumber, kamu baru menyiapkannya. Berarti kamu nggak ada persiapan dong. Nah, itu jangan ya, kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Apa pertanyaan yang akan kamu tanyakan? Biasanya kita bisa bersumber pada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan cara kita merekam hasil wawancara. Bisa melalui tape recorder dan sebagainya. Nah, inilah 3 poin yang harus kamu persiapkan ketika kamu ingin melakukan wawancara. Jangan lupa ya. Ketika kita akan melakukan wawancara, ada etiket atau aturan yang perlu kita perhatikan. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan saat kita akan melaksanakan wawancara. Yang pertama, menyapa narasumber atau orang yang akan kita wawancarai dengan sopan. Biasanya kita bisa menggunakan sapaan seperti ini ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kita sesuaikanlah dengan latar belakangnya. Apakah Bapak, apakah Ibu, apakah dokter, apakah Romo. Nah, kita sesuaikanlah dengan latar belakangnya. Yang kedua, kita memperkenalkan diri kita dengan bahasa yang baik dan sopan. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Selomita, kelas 7C, berasal dari SMP Merdeka. Di sana kita jelaskan siapa identitas kita, dari manakah kita. Kita bisa berikan informasi secukupnya. Yang penting narasumber bisa mengetahui siapa sih kita, seperti itulah dia. Yang ketiga adalah kita bisa menyampaikan keinginan, maksud, dan tujuan kita. Kenapa kita melakukan wawancara? Seperti ini kalimatnya.
Saya bertujuan untuk melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Nah, seperti itulah dia. Kita sampaikan bahwasanya keinginan kita untuk mewawancarai Bapak tersebut. Untuk apa? Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Nah, inilah etiket ataupun aturan yang bisa kita perhatikan saat kita ingin melakukan wawancara. Cara yang kedua yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi kepada responden. Biasanya kuesioner berisi kalimat pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau kita juga bisa menggunakan kata tanya seperti sejauh mana, seperti apa, atau berapa. Nah, itulah kata tanya yang bisa kita gunakan saat kita membuat kuesioner. Adapun hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan membuat kuesioner. Yang pertama, kita harus menentukan siapa orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner kita. Jadi kamu harus tahu ya, siapakah sasarannya, orangnya, apakah orang tua, anak-anak, ibu-ibu, atau siapa. Kamu harus tahu siapa pihak atau sasaran yang akan mengisi kuesioner yang kamu buat. Yang kedua, kita harus menentukan daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada responden, kepada orang yang akan mengisi kuesioner kita. Tentu di sini kita menggunakan kata tanya adik Simba. Paham ya? Adapun contoh dari kuesionernya seperti ini ya, sasarannya kelas 8. Adapun pertanyaannya seperti ini. Berapa jumlah buku yang kamu baca dalam seminggu? A. 1-2 buku, B. 3-5 buku, C. Lebih dari 5 buku. Kamu bisa menjawab apakah A, B, atau C. Yang kedua, jenis buku apa yang kamu koleksi? Apakah A. buku fiksi? Apakah B. buku non-fiksi? Apakah C. kedua-duanya? Nah, kamu sebagai responden bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan A atau B atau C. Dengan demikian, penulis atau orang yang mengumpulkan data akan mengetahui berapa jumlah orangnya yang menjawab A, B, atau C. Dengan demikian, maka terkumpullah data yang ingin kamu dapatkan. Selanjutnya, cara yang ketiga dengan cara membaca hasil tulisan orang lain atau kita kenal dengan nama studi pustaka. Studi pustaka adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Biasanya studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca, mengulas, menelaah, atau mengelola data yang kita peroleh. Seperti contohnya membaca hasil tulisan orang lain. Oh ya, ketika kita membaca hasil tulisan orang lain dengan topik yang udah pernah dipublikasikan, kita harus mempertimbangkan apakah tulisan itu tepat atau tidak. Apakah tulisan itu memiliki kredibilitas atau kepercayaan atau tidak. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mencermati media tempat sumber itu dimuat. Apakah media yang kita pilih memiliki kredibilitas atau kepercayaan atau tidak? Apakah media yang kita pilih itu memiliki pemeriksaan dari editor? Nah, kita harus memastikan bahwasannya media tempat sumber itu dimuat itu bisa dipercaya. Contohnya seperti ini, kompas.com atau detik.com. Kamu bisa mengambilkan informasi tersebut dengan catatan bahwasanya kamu sudah bisa mempercayai media tersebut. Paham ya? Cara yang kedua yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang lain. Atau enggak, kamu harus mencari data pendukung lainnya seperti melalui literatur, membaca buku, laporan, ataupun tulisan orang lain. Dengan cara begitu, maka kamu akan bisa mengumpulkan data yang kamu inginkan. Yang ketiga, ketika kita menulis atau membaca hasil tulisan orang lain, kita harus mencantumkan sumber di mana tulisan itu kita peroleh. Atau sumbernya dari mana.
kamu harus cantumkanlah di artikel ilmiah populer kamu. Dengan begitu, maka informasi yang kamu peroleh ataupun data yang kamu peroleh itu valid atau sah. Paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya. Nah, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa, kamu harus ajukan pertanyaan yang positif dan sopan. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.